dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau minta kalian nyanyi dulu. Ada yang mau nyanyi di depan? Nyanyi apa tuh? Nyanyi terserah, biar semangat. Nyanyi Indonesia Raya boleh, nyanyi lagu nasional boleh, nyanyi lagu apa aja boleh. Ayo, siapa yang mau? Indonesia Raya aja deh, nyanyi bareng-bareng. Yang mimpin di depan. Ayo, siapa yang mau? Gak ada yang mau, Bu. Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk ya. Ayo, siapa yang mau? Tuh, rumah Ibu. Di rumah. Nyanyi lagu apa? Terserah. Indonesia Raya. Jalan nonton. Ya boleh. Indonesia Raya. Mantan mau berdiri. Gimana Bu? Apa? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi bandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk. Kita tepuk tangan dong buat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Priska Ibu Ibin. Priska Ibin. Baik, Ibu absen dulu ya. Cantika? Hadir. Teresia? Hadir Ibu. Anggun? Hadir Ibu. Iva? Hadir Ibu. Diana? Hadir Ibu. Nurma? Hadir Ibu. Aisyah? Hadir Ibu. Aida? Hadir. Riza? Hadir, Bu. Baik. Hanya satu ya yang tidak masuk. Baik. Ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Aisyah. Sebelumnya kita membahas mengenai arsip dan jenis-jenis arsip, Ibu. Baik, ada yang masih ingat pengertian arsip itu apa? Saya Ibu. Ya, Bun, silakan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, politik, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Baik, terus sekali ya, Anggun menurut undang-undang. Lalu ada yang ingin menambahkan jawaban Anggun? Saya perlu Iya, menambahkan. silakan, Irma. Jadi pengertian arsip menurut dari Aki sendiri itu merupakan sebuah website yang disimpan secara teratur dan terencana karena mempunyai suatu kegunaan. Nah, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Gitu Ibu. Iya, betul sekali ya. Jadi pengertian menurut Irma, pengertian arsip menurut dari Aki. Kalau menurut Anggun dari undang-undang. Lalu kemudian jenis-jenis arsip, siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi arsip itu dibagi menjadi dua, ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis itu terbagi lagi menjadi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Ya, betul sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan arsip dinamis. Masih ada keterkaitan dengan pembelajaran pada minggu yang lalu. Sebelumnya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama ada memahami konsep arsip dinamis. Yang kedua menjelaskan pentingnya pengelolaan arsip dinamis. Yang ketiga mengidentifikasi langkah-langkah pengelolaan arsip dinamis. Yang keempat menganalisis sistem klasifikasi dan keamanan arsip. Dan yang kelima ada menganalisis studi kasus terkait pengelolaan arsip. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi, tolong diperhatikan baik-baik karena nanti di akhir akan ada tugas untuk kalian. Penyelesaian studi kasus, kalian cari masalahnya dan kalian tentukan solusinya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Nanti setelah materi, jika ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Oke? Nanti Ibu. Selanjutnya, sebelum masuk materi, ada dua gambar di sini. Silahkan kalian analisis kira-kira ini gambar seperti apa menurut kalian? Berantakan Ibu. Apa ya yang berantakan? Itu tempatnya, letaknya, terus kayak dokumen-dokumennya itu berserakan gitu Ibu, tidak beraturan. Ya, terus ada lagi. Pokoknya beda jauh Bu, satunya rapi, satunya enggak. Satunya rapi, yang mana yang Ya rapi? lumayan lah. Karena dua-duanya rapi. Yang mana? Nggak ada yang rapi itu dua-duanya. Dua-duanya itu termasuk ke pengelolaan arsip yang buruk ya. Jadi dari gambar ini tuh betul yang dikatakan tadi itu berantakan. Arsip-arsip di sana tuh tidak dikelola dengan baik. Penataannya berantakan sana kemari, akhirnya penuh-penuhin ruang. Terus nanti akibatnya juga ketika butuh atau pengen nyari apa itu susah nemunya karena tidak dikelola dengan baik, penataannya tidak rapi, tidak diklasifikasikan dengan baik. Kemudian jadi disinilah sebelum kita masuk materi bagaimana pentingnya pengelolaan dari arsip dinamis. Sama ketika kayak kalian di rumah kalian naruh barang sembarangan. Akhirnya ketika kalian butuh, kalian bingung nyarinya gimana. Akhirnya nyari-nyari mamanya. Ma, di mana barangku gak ketemu. Tapi kalau mama yang nyari ketemu kan? Iya. Kenapa? Ya itu kan ya. Ya itu. Itu karena barang tidak dikelola dengan baik. Akhirnya ya itu bisa hilang. Nah, masuk ke materi apa itu arsip dinamis. Jadi arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Contohnya ijazah, rapot kalian, sertifikat tanah, dokumen-dokumen kakta, akte, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis arsip dinamis. Sesuai yang dijelaskan minggu lalu kan sesuai dengan yang disebutkan Diva tadi, ada arsip aktif, ada arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif itu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus menerus. Aktif artinya kan masih berguna ya. Contohnya kayak presensi pegawai, dokumen atau laporan keuangan terkini itu kan masih aktif, sekarang masih digunakan. Kalau arsip inaktif itu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Misalnya laporan keuangan tahun lalu atau absensi pegawai tahun lalu, intinya arsip yang kegunaannya itu
sudah berkurang dan nggak digunakan lagi. Dan yang terakhir itu arsip vital, arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencinta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Jadi dari namanya aja vital ya, vital artinya penting. Jadi ini arsip-arsip penting. Kalau hilang ini tidak bisa diperbarui, tidak bisa tergantikan apabila rusak ataupun hilang. Selanjutnya ada kriteria arsip vital. Ada 4 kriteria yang bisa dikategorikan sebagai arsip vital. Yang pertama ada prasyarat keberadaan instansi. Contohnya akta pendiri instansi, ada blueprint, rancang bangun, struktur organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, yang menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi, contohnya kayak MOU atau kontrak kerja. Yang ketiga, ada bukti kepemilikan instansi, contohnya seperti aset atau sertifikat tanah. Dan yang terakhir, ada kebijakan instansi yang strategis, contohnya kayak hak cipta, copyright, dan juga lisensi. Selanjutnya, pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip ini meliputi pengelolaan arsip dinamis dan juga pengelolaan arsip statis. Nah, kali ini kita membahas tentang pengelolaan arsip dinamis. Untuk statis kita bahas di minggu depan. Untuk pengelolaan arsip dinamis itu sesuai yang disebutkan sebelumnya, ada arsip vital, ada arsip aktif, dan ada arsip yang inaktif. Kemudian pengelolaan arsip dinamis dan statis dapat dilakukan secara manual maupun dengan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu SIKD atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Ada juga SIKS atau Sistem Informasi Kearsipan Statis. Selanjutnya ada kewajiban pencipta arsip. Jadi pencipta arsip itu ada tertib arsip. Mereka harus menyiapkan 4 hal ini. Ada tata naskah dinas, ada klasifikasi arsip, ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, dan yang terakhir ada jadwal retensi arsip atau JRK. Ini sesuai dengan pasal 40 ayat 4 dan pasal 48 ayat 1 UU nomor 43 tahun 2009. Untuk tata naskah dinas sendiri itu seperti pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jadi naskah-naskah dinas itu ada tata caranya, ada formatnya sebelum membuat arsip naskah dinas tadi. Yang kedua ada klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip itu pola pengajuan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Jadi kalau misal ada arsip itu diklasifikasikan dengan baik, biar tidak berjajar kayak tadi, bisa diklasifikasikan berdasarkan abjad, berdasarkan numerik, dan juga yang lain. Yang kemudian ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ini disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Jadi arsip itu kan ada tingkatan keamanannya. Tidak semua arsip itu bisa diakses bebas oleh orang lain. Jadi sistem klasifikasi keamanan ini seperti apa ya, pelindung biar arsipnya itu tidak digunakan oleh orang yang tidak berhak. Kemudian ada jadwal retensi arsip, adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan dan atau retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan dan penyelamatan arsip. Jadi jadwal retensi arsip ini seperti jadwal untuk arsip ini kira-kira kapan bisa dimusnahkan atau dipindah, dimulai kembali dan sebagainya. Jadi seperti apa ya jadwalnya arsip tersebut. Selanjutnya, mengapa arsip dinamis itu perlu dikelola? Yang pertama itu menjamin ketersediaan arsip. Menjamin ketersediaan arsip secara autentik atau aslinya ya. Jadi cipta arsip itu menjamin ketersediaan arsip secara autentik, yang mana arsip tersebut tidak dimiliki oleh orang lain yang bukan haknya kecuali jika ada kerjasama atau MOU. Kemudian yang kedua sebagai alat bukti kegiatan
Untuk perusahaan atau organisasi kan ada semacam kegiatan administrasi atau transaksi ya yang dilakukan. Ya, arsip yang ada seperti laporan keuangan atau apa itu bisa dijadikan bukti adanya kegiatan tadi administrasi. Bisa untuk melakukan nilai laporan keuangan, ada transaksi apa yang masuk yang keluar itu dari arsip tadi. Yang ketiga juga ada hubungannya dengan nomor 2, mencerminkan endapan informasi pelaksanaan kegiatan administrasi dan transaksi. Ya tadi kan untuk organisasi atau perusahaan itu ada kegiatan transaksi dan juga administrasi. Nah dari arsip tadi dikelola dengan baik itu mendapat informasinya tuh ada buktinya gitu. Kayak jadi ada orang yang melakukan transaksi ini, melakukan transaksi itu, ada administrasi ini, administrasi itu. Kemudian memudahkan pencarian arsip. Nah ini yang paling penting. Kenapa arsip perlu dikelola dengan baik? Itu supaya pencariannya mudah. Seperti gambar awal tadi kan penataannya berantakan. Itu nanti kalau nyari kan susah ya, karena nggak dikelola dengan baik. Nah tujuannya dikelola dengan baik, diklasifikasikan berdasarkan jenis, kepentingan dan lain-lain. Itu memudahkan untuk mencari arsip-arsip yang diinginkan. Yang kelima sesuai dengan undang-undang. Jadi di pengelolaan arsip dinamis ini kan ada di ketentuan undang-undang. Jadi jika mengelola arsip sesuai undang-undang itu bisa kita bisa mengelola arsip tersebut dengan baik, melaksanakan undang-undang tersebut dengan baik. Kemudian nomor 6 memberi kejelasan tugas. Jadi dikelola dengan baik itu supaya para unit yang dipegang arsip itu tahu jelas tugas-tugasnya apa aja. Nah ini sama kayak yang lain ya. Tugasnya itu sudah dibagi rata, udah tahu tugasnya masing-masing itu mengelola apa. Selanjutnya untuk meminimalisir kesalahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip. Jadi setiap kegiatan itu pasti kan ada yang namanya kesalahan. Tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan. Jadi arsip dikelola dengan baik ini supaya ya meminimalisir lah adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir untuk menjamin keselamatan dan kerahasiaan. Nah ini tadi sudah disebutkan kan kalau arsip itu gak semuanya bisa diakses oleh orang lain. Ada arsip yang memang sifatnya rahasia atau sangat rahasia. Nah jadi dikelola itu supaya misal arsipnya itu sifatnya rahasia itu gak bisa diakses oleh orang lain. Jadi keselamatannya bisa terjaga, rahasianya juga bisa terjaga. Selanjutnya pengelolaan arsip dinamis. Jadi prosedur pengelolaan arsip dinamis atau daur hidup arsip dinamis itu seputar 3 ini. Yang pertama ada penciptaan, yang kedua penggunaan dan pemeliharaan, dan yang ketiga ada penyusutan. Jadi untuk prosedur penciptaan arsip yang pertama itu ada prosedur pembuatan. Prosedur pembuatan ini merupakan kegiatan untuk merekam informasi yang nantinya akan dikomunikasikan dalam rangka untuk menjalankan dan melaksanakan fungsinya. Yang kedua ada penerimaan, proses yang menghubungkan arsip dari luar yang masuk ke dalam. Yang ketiga ada registrasi. Registrasi arsip harus memperhatikan kelengkapan, konsistensi, pemberian kode agar informasi terekam lebih ringkas dan memberikan data registrasi. Pemberian data registrasi tidak boleh diubah-ubah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan teknis. Dan yang terakhir ada pendistribusian. Pendistribusian ini juga dapat diartikan sebagai pengendalian pergerakan arsip. Untuk lebih jelasnya lagi, untuk di prosedur pembuatan itu, pembuatan arsip itu memuat isi, terstruktur, dan juga konteksnya. Yang kedua, arsip vital atau statis harus dilaksanakan dengan peralatan yang berkualitas baik. Yang ketiga, pembuatan arsip memperhatikan tata naskah, klasifikasi arsip, dan klasifikasi keamanan serta akses arsip agar tetap autentitas dan reliabilitas. Keempat, arsip dibuat didasarkan pada klasifikasi keamanan dan akses arsip serta menjaga kerahasiaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, pembuatan arsip perlu diregistrasi oleh arsiparis dan didokumentasikan. Selanjutnya ada penerimaan. Arsip yang diterima dari luar dipastikan keamanan, lengkap, tepat, dan jelas terbaca. Kedua, ketika arsip diterima oleh petugas arsip, maka akan dianggap sah. Arsip berbentuk faksimil baru dianggap sah ketika sudah dicetak oleh penerima arsip. Arsip juga dianggap sah apabila diterima oleh
tugas arsip dan langsung didokumentasikan atau diregistrasi. Yang kelima, semua pendokumentasian arsip dijalankan oleh arsiparis untuk disimpan, dipelihara, dan digunakan. Selanjutnya, registrasi. Pemberian data registrasi tidak boleh diubah-ubah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan teknis. Adapun hal-hal penting saat melakukan registrasi arsip yaitu mencatat informasi arsip sesuai dengan standar metadata kearsipan yang meliputi 6 poin ini. Yang pertama ada penulisan nomor, tanggal registrasi, nomor tanggal arsip, tanggal penerimaan pengiriman, penulisan instansi penerima pengirim, memberi kode klasifikasi, dan isi lintas. Selanjutnya pendistribusian. Distribusi baru boleh didistribusikan setelah pengarsipan sudah dinyatakan lengkap. Pendistribusian arsip harus dilakukan dengan cepat, namun tetap mengutamakan kelengkapan, keamanan, dan ketepatan. Serta yang terakhir, perlu dikendalikan pergerakan arsip. Yang kedua ini tahap penggunaan dan pemeliharaan arsip. Jadi untuk penggunaan arsip itu digunakan baik dari dalam instansi atau pencipta arsip tersendiri serta digunakan oleh publik. Untuk pemeliharaannya ini ada 4 tahap ini. Yang pertama penataan arsip inaktif. Yang pertama ada pemberkasan arsip dulu ya. Ada pemberkasan arsip ini meliputi registrasi dan pendistribusian berdasarkan klasifikasi. Termasuk juga pemberkasan arsip aktif yang dilakukan melalui pemeriksaan, penentuan indeks, pengelompokan, pelabelan, dan masih banyak lagi. Yang kedua penataan arsip inaktif. Harus ada pencipta arsip, nomor urut, kode klasifikasi, uraian informasi. Untuk arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, maka akan menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan di tingkat biru. Selanjutnya penyimpanan arsip. Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan akan disesuaikan oleh standar kearsipan yang disesuaikan dengan bentuk dan media arsip, termasuk memperhatikan bentuk dan media arsip. Nah, alih media itu mengubah format yang arsip yang awalnya fisik itu diubah jadi digital. Alih media ini dapat memanfaatkan teknologi informasi. Manfaatnya alih media ya bisa mengurangi tempat untuk menyimpan arsip. Jadi nggak memenuhi tempat. Yang terakhir itu tahap pengusutan. Merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip dari unit-unit pengolah ke unit kearsipan. Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada unit kearsipan. Teknis pemindahannya dilakukan dari unit kerja sentral file ke pusat arsip dengan disertai berita acara pemindahan. Terus prosedurnya, pemusnahan ini ada prosedurnya juga sembarangan. Yang pertama itu harus membentuk panitia dulu. Kemudian arsipnya diseleksi. Kemudian ada pembuatan daftar arsip, usul-usulnya, penilaian oleh panitia penilai arsip, permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Kemudian pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara total baik fisik maupun informasinya. Disaksikan minimal 2 pejabat dari unit hukum dan pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan disertai penandatanganan dan acara pemusnahan. Selanjutnya kategori klasifikasi keamanan arsip. Nah ini yang disebutkan tadi, arsip itu ada tingkatannya ya. Nggak semua arsip bisa diakses oleh bebas. Yang pertama ada yang sangat rahasia. Sangat rahasia itu artinya jika arsipnya itu diketahui oleh orang yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. Terus ada rahasia. Rahasia ini jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum. Kalau kalian ingat waktu ujian nasional ada dokumen tulisannya rahasia negara, itu juga termasuk arsip rahasia. Terus terbatas. Arsip terbatas ini jika diketahui oleh yang tidak berhak dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dari tugas lembaga pemerintahan. Contohnya kayak gaji pegawai itu termasuk yang privasi yang terbatas diketahui orang. Terus kemudian ada arsip biasa. Ini jika diketahui oleh yang tidak berhak itu tidak membawa pengaruh apa-apa. Ya, kayak surat biasa lah. Kalau diketahui orang lain ya nggak ada masalah, nggak ada pengaruh apa-apa. Kemudian ada kebijakan dan prinsip. Yang pertama, klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis ditetapkan oleh pimpinan lembaga pencipta. Prinsip keamanan harus dilihat dari tingkat keseriusan dan dampak yang timbul jika disalahgunakan oleh yang tidak berhak. Prinsip akses hanya dilakukan oleh pejabat atau staf
yang ingin ditanyakan? Saya sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Diana, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, apa keuntungan jika menggunakan teknologi dalam pengelolaan arsip dibandingkan dengan metode manual? Baik, bagus sekali ya pertanyaan Diana. Jadi apa kelebihan dari penggunaan arsip digital dibandingkan manual? Ya, Ya, jadi penggunaan teknologi itu dari berbagai bidang kan sudah memakai teknologi ya untuk mempermudah. Zaman digitalisasi saat ini kan teknologi sangat membantu, termasuk dalam pengelolaan arsip ini. Jadi kelebihan dari penggunaan teknologi dibandingkan dengan manual itu misalnya yang pertama itu bisa mempermudah pencarian data. Jadi misal perusahaan bisa ya, itu biasanya kan arsipnya banyak, berkasnya banyak. Kalau misal ditata secara manual di rak-rak itu pasti nyarinya akan susah atau lama lah istilahnya. Jadi mereka biasanya menerapkan sistem untuk pengelolaan arsip. Jadi misal cari arsip tentang apa, dokumen apa, mereka bisa masukkan semacam keyword, cari dokumen apa, dan publik biasanya langsung keluar arsipnya apa. Jadi itu salah satu manfaatnya bisa mempermudah pencarian. Yang kedua bisa menghemat tempat. Jadi kan yang pertama arsipnya berantakan, itu juga banyak tidak ditata dengan baik. Terus memenuhi tempat ya. Nah, penggunaan teknologi ini bisa untuk menyimpan arsip secara digital itu bisa menghemat tempat. Jadi nggak nyimpan di rak terus full, akhirnya nggak muat. Nah, sistem digital itu manfaatnya seperti itu. Terus ada juga bisa terhindar dari bencana, misalnya kebakaran atau banjir. Nah, kalau misal arsip fisik kan kalau kebakaran bisa hilang, nggak banjir hanyut. Nah, kalau misal pakai sistem digital itu kan aman ya, maksudnya aman dari bencana lah, nggak kena kebakaran juga nggak hilang kan. Nah, itu manfaatnya salah satunya seperti itu. Bisa dipahami dia? paham, Bu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu, saya mau bertanya dari penjelasan Ibu tadi, bagaimana cara kita untuk membedakan arsip yang harus disimpan secara permanen dan arsip yang bisa dimusnahkan? baik, untuk membedakan mana arsip yang harus disimpan permanen sama yang harus dimusnahkan itu bisa dilihat dari nilai gunanya. Misal arsip yang punya nilai sejarah, nilai hukum atau nilai apa yang penting-penting misalnya itu mungkin bisa sebaiknya dipermanenkan. Kalau misal arsip yang biasa-biasa aja atau nilai gunanya udah habis, itu ya bisa dimusnahkan. Misalnya gampangnya kalau misal kalian dapat surat undangan dari teman kalian mau nikah atau apa, itu biasanya kan H-3 dikasih. Itu kan undangannya biasanya kalian simpan jadi arsip biar tahu tanggalnya hari ini. Setelah hari-harinya kalian datang, undangannya kan udah nggak kepake. Itu kan jadi arsip yang nilai gunanya udah habis, udah nggak kepake lagi. Itu bisa dimusnahkan. Itu gunanya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Ibu? Baik, ada lagi? Ibu, saya kurang paham nih, Ibu. Saya mau bertanya, bagaimana sih cara mengatasi arsip yang sudah terlalu banyak dan tidak tertata, tetapi tetap tidak bisa langsung dimusnahkan, Ibu? Jadi kalau misal arsipnya udah banyak tapi nggak bisa dimusnahkan, mungkin solusinya nanti bisa diklasifikasikan ulang ya, diurutkan berdasarkan kepentingannya. Misal mana yang masih penting untuk dipakai, mana yang udah enggak. Terus atau bisa mengubah jadi itu tadi arsip digital. Kan memenuhi ruang ya kalau misal nggak dimusnahkan. Bisa mungkin dialih mediakan yang awalnya fisik bisa diubah jadi arsip digital. Jadi fisiknya mungkin bisa dimusnahkan jadi digital. Nah, salah satunya seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, Saya kan tadi kan Ibu bilang kalau misalnya arsip penyimpanan arsip secara digital kan intinya lebih efektif dibanding penyimpanan secara fisik ya. Kalau misalnya jadi banjir tadi misalnya kebakaran bisa hilang atau hilang. Nah, pertanyaannya apakah masih ada resiko yang bisa terjadi jika arsip disimpan dalam bentuk digital? tentunya ada ya. Teknologi kan kalau misal tidak dibarengi dengan keamanan yang tinggi itu bisa
kena hack atau kena malware, ransomware, nggak bisa. Jadi apapun yang bentuknya teknologi atau digital itu pasti tetap ada resikonya. Baik manual maupun digital itu tetap ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau misal memilih untuk pakai sistem digital, maka keamanannya juga harus ditingkatkan biar ya tetap aman tadi. Gitu. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi sebelum masuk ke tugas? Jadi tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu mau masuk ke tugas ya. Jadi Ibu akan kasih tugas. Silakan kalian untuk kelompok. Enggak. Ibu yang bagi kelompoknya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya, 3-3 karena kalian ada 9 orang, Ibu bagi 3. Kelompok 1 ada Anggun, ada Diva dan Rizal. Kelompok 2 ada Diana, Cantika dan Aisna. Dan kelompok 3 ada Nurma, Tere dan Aiden. Silahkan segera bergabung ke kelompok. Ini bisa 3-3. Anggun, Diva dan Rizal. Baik, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Ibu. Jadi nanti pakai sistem ini namanya number head together ya. Jadi nanti kalian bertiga silahkan untuk menomori dirinya sendiri. Enggak menomori dirinya sendiri. Maksudnya kalian bertiga silahkan dipilih lah, tentukan sendiri siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3. Setiap kelompok ya 1, 2, 3. Nanti sistemnya ini kan dikerjakan secara kelompok. Tapi nanti yang presentasi itu hanya 1 orang. Dan 1 orang ini adalah nomor yang Ibu sebutkan. Ibu bakal sebutkan nomor random. Siapa kalau misal kelompok 1 misal, Ibu sebutkan nomor 1. Berarti siapa yang menomori dirinya nomor 1 berarti itu yang presentasi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, Ibu kasih studi kasus. Ini nanti kalian silakan tentukan masalah utamanya apa. Kemudian silakan tentukan solusinya berdasarkan studi kasus tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Silakan bisa dikerjakan dalam waktu berapa ya? Mungkin 7 menit cukup. 10 menit? Ya bolehlah 10 menit. Oke, 10 menit ya, 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan.
ada Anggun, saya, dan Rizal. Nah, di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nah, kami mendapatkan satu studi kasus. Jadi studi kasusnya adalah Andi adalah seorang mahasiswa yang sedang mengurus pendaftaran beasiswa. Salah satu syaratnya adalah mengumpulkan fotokopi ijazah, rapor, dan kartu keluarga. Namun, ketika Andi mencari dokumen tersebut di rumah, ia kesulitan menemukannya karena dokumen-dokumen itu tersimpan secara acak di berbagai tempat. Setelah berjam-jam mencari, ia akhirnya menemukan dokumen-dokumen tersebut. Tetapi dalam kondisi yang kurang baik. Beberapa kertas sudah lusuh dan ada yang hampir sobek. Andi pun panik karena batas waktu pendaftaran beasiswa tinggal 2 hari lagi. Pertanyaannya itu yang pertama ada masalah utama yang dialami Andi. Jawabannya, masalah yang dihadapi Andi itu dokumen penting tidak tersusun rapi sehingga sulit ditemukan. Lalu ada beberapa dokumen rusak karena tidak disimpan dengan baik. Dan yang terakhir itu waktu Andi terbuang banyak hanya untuk mencari dokumen yang diperlukan. Dan yang kedua, cara agar dokumen penting di rumah bisa lebih mudah ditemukan. Yang pertama, menyimpan dokumen dalam satu tempat khusus seperti map atau folder asli. Yang kedua, menggunakan label atau kategori agar dokumen lebih terorganisir. Dan yang ketiga, memiliki dokumen penting dan menyimpannya dalam bentuk digital sebagai cadangan. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah pencegahan yang bisa dilakukan agar kejadian serupa itu tidak terulang. Yang pertama itu bisa membuat kebiasaan untuk segera menyimpan dokumen penting di tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua, menyediakan arsip fisik dan digital. Misalnya itu kayak menyimpan fotokopi dokumen di tempat berbeda, dan versi digitalnya itu bisa ditaruh di Google Drive atau cold storage. Dan yang terakhir, menggunakan plastik pelindung atau map khusus agar dokumen tetap terjaga kondisinya. Sekian hasil dari kelompok kami. Ya, terima kasih ya Diva. Silakan duduk. Tangan buat Diva. Baik, ini sudah jawabannya kelompok 1 sudah betul sekali. Sekarang kelompok 2, silakan nomor 1. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan membacakan pekerjaan tugas kami, yaitu kasus Ibu Siti yang baru saja membeli kulkas baru, tetapi setelah 1 bulan digunakan, kulkas tersebut mengalami kerusakan. Dan Ibu Siti mengajukan klaim garansi, tetapi tidak bisa menemukan nota pembelian yang menjadi syarat untuk perbaikan gratis. Ibu Siti ingat bahwa ia menyimpan nota itu di salah satu laci di rumah, tetapi setelah dicari beberapa tempat, nota tersebut tidak ditemukan. Akibatnya ia harus membayar biaya perbaikan sendiri, padahal garansi masih berlaku. Untuk pertanyaan yang pertama, apa masalah utama yang dihadapi Ibu Siti? Jawabannya adalah nota pembelian hilang karena tidak disimpan dengan rapi. Kemudian yang kedua, tidak ada sistem pencatatan yang jelas untuk menyimpan dokumen garansi barang elektronik. Kemudian soal yang nomor 2, bagaimana cara agar nota pembelian barang elektronik bisa lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan? Jawabannya, yang pertama, dapat menyimpan nota pembelian di satu tempat khusus seperti map arsip atau kotak dokumen. Yang kedua, dapat memotret atau memindai nota pembelian dan penyimpanannya dalam folder khusus di ponsel atau di komputer. Kemudian yang ketiga, dapat menggunakan aplikasi catatan atau pengingat untuk mencatat tanggal pembelian dan masa berlaku garansi. Soal yang nomor 3, apa yang bisa dilakukan agar semua dokumen garansi tetap aman dan mudah dicari? Jawabannya, yang pertama, membuat folder khusus di rumah yang berisi semua dokumen garansi barang elektronik. Yang kedua, dapat menggunakan amplop atau binder untuk menyimpan semua nota pembelian dan kartu garansi. Yang ketiga, dapat mengatur pengingat di kalender untuk mengecek masa garansi barang sebelum habis. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok 2. Ya, terima kasih ya kelompok 2, sudah betul sekali ya jawabannya. Tidak perlu ada koreksi. Sekarang terakhir kelompok 3, nomor 3. Siapa? Silakan aja.
Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan nama, saya sendiri dan Aiden. Jadi dari studi kasus yang sedang kami dapatkan itu mengenai bahwa Pak Budi adalah seorang pegawai administrasi di sebuah perusahaan. Setiap hari ia menerima banyak dokumen, mulai dari surat masuk, laporan bulanan hingga nota pembayaran. Namun karena kesibukan kerja, ia itu sering meletakkan dokumen secara sembarangan di meja. Akibatnya, meja kerja Pak Budi selalu berantakan dan ia sering kesulitan untuk mencari dokumen tertentu saat dibutuhkan. Suatu hari, bosnya meminta laporan penting yang seharusnya sudah diserahkan, tetapi Pak Budi tidak bisa menemukan di antara tumpukan kertas yang ada di mejanya. Lalu untuk pertanyaan terkait studi kasus ini, yang pertama, apa masalah utama yang dialami Pak Budi? Jadi untuk masalah utamanya itu pertama, dokumen tidak tertata rapi sehingga sulit ditemukan. Lalu yang kedua, meja kerja menjadi berantakan dan tidak efisien untuk bekerja. Dan yang ketiga, risiko kehilangan dokumen itu dokumen penting meningkat karena tidak ada sistem pengarsipan. Lalu untuk pertanyaan dari studi kasus ini, yang kedua, bagaimana cara agar dokumen kerja bisa lebih rapi dan mudah ditemukan? Jawabannya, cara agar dokumen lebih rapi dan mudah ditemukan itu yang pertama menggunakan rak atau laci khusus untuk menyimpan dokumen berdasarkan kategori. Contohnya untuk dokumen seperti laporan keuangan, surat masuk, dan nota pembayaran. Lalu cara yang kedua membuat map yang memiliki label untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan tanggal atau jenisnya. Lalu cara yang ketiga mengurangi penggunaan kertas dengan mendigitalisasi dokumen penting. Lalu terkait pertanyaan yang ketiga terkait studi kasus ini, apa sistem pengelolaan arsip yang bisa diterapkan di kantor Pak Budi? Jadi sistem pengelolaan arsip yang bisa diterapkan di kantor Pak Budi yang pertama itu menggunakan sistem informasi kearsipan digital atau SIKD untuk menyimpan dokumen dalam bentuk elektronik. Yang kedua, menentukan jadwal retensi arsip, yaitu menghapus atau memindahkan dokumen yang sudah tidak diperlukan ke tempat penyimpanan khusus. Dan sistem pengelolaan arsip yang bisa diterapkan yang ketiga yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap arsip yang masih aktif dan yang sudah bisa disimpan di tempat lain. Sekian pendapat kami dari studi kasus yang sudah diberikan oleh. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk 3 kelompok sudah baik semua dalam menyelesaikan studi kasusnya. Jawabannya sudah betul semua. Jadi sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang mau menyimpulkan untuk apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Ayo siapa? Anggun atau Rizal? Ayo Rizal atau Rizal? Menurut saya, berdasarkan kesimpulan saya, yaitu pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang dapat digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari dan harus dikelola dengan baik. Arsip dinamis dibagi menjadi 3, yaitu aktif, inaktif, dan vital. Selain itu, pengelolaan arsip melibatkan beberapa tahapan seperti penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusunan. Baik, terus sekali ya kata Rizal, Ibu isi menambahkan sedikit. Jadi pengelolaan arsip dinamis ini sangat penting ya untuk menjamin keteraturan administrasi, memudahkan pencarian dokumen, serta menjaga keamanan dan keaslian informasi. Dengan memahami dan menerapkan pengelolaan arsip yang baik, kita bisa mendukung kelancaran administrasi di berbagai instansi. Baik, untuk sebelum diakhiri, Ibu mau ngasih tugas untuk kalian terkait pengelolaan arsip dinamis ya. Jadi silakan kalian mencari contoh salah satu arsip dinamis di sekitar kalian. Kemudian kalian buat laporan terkait analisis bagaimana pengelolaan arsip dinamis tadi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, sudah ya. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata atau kurangnya dari ini mohon dimaafkan. Jaga kesehatan ya, jangan lupa makan. Katanya tadi belum sarapan, setelah ini silahkan makan ya. Iya, Ya, Ibu.
semoga bermanfaat. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.